Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'duh. Hadirin yang kami hormati, saat ini kita sudah memasuki hadis yang ke-17 dari kumpulan hadis dalam kitab Arba'in Nawawi, di mana hadis ini akan menjelaskan tentang bagaimana kita bisa berbuat baik, ihsan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Baik, untuk hadis yang ke-17 ini diriwayatkan oleh Abi Ya'la Shaddad bin Aus. Abi Ya'la ini adalah sahabat Nabi, termasuk bapaknya yakni Sayyidina Aus ini juga sahabat Nabi. Beliau Abi Ya'la atau Shaddad ini adalah sahabat yang meriwayatkan 50 hadis, termasuk salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh beliau adalah Sayyidul Istighfar yang biasa kita baca setelah ba'da sholat. Itu diriwayatkan oleh Sayyidina Shaddad bin Aus. Di dalam hadis Arba'in ini beliau meriwayatkan tentang hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, Innallaha katabal ihsanah ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan kepada setiap sesuatu. Lafaz katabah, ulama di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan katabah ini diartikan wajib. Artinya Allah mewajibkan melakukan kebaikan kepada setiap sesuatu. Ada yang mengatakan katabah bermakna tolabah, meminta, yang artinya Allah itu meminta melakukan kebaikan kepada makhluknya dalam setiap sesuatu. Lalu dalam setiap sesuatu itu apa? Dalam setiap sesuatu atau kepada setiap sesuatu ini diterjemahkan dengan banyak hal. Kita berbuat baik kepada alam seumpamanya, ya, berbuat baik kepada alam semesta, maka kita harus menjaga, merawat alam semesta ini dengan baik. Maka itu adalah berbuat baik kepada alam, tidak mengotori, tidak merusak alam secara besar-besaran ataupun sedikit demi sedikit. Yang kedua, berbuat baik kepada keluarga, kepada anak-anak kita. Bagaimana kita bisa berbuat baik kepada anak-anak kita? Maka lakukan kebaikan-kebaikan itu. Terkadang orang tua ini salah menafsirkan berbuat baik, seolah-olah dia berbuat baik, tapi pada dasarnya orang tua malah mencelakakan kepada anak. Suatu contoh adalah ketika anak sudah umur atau usia wajib melakukan sholat, dia tidur ketika waktu subuh, tidak dibangunkan oleh orang tuanya dengan dalih kasihan kepada anaknya. Lah, ini kasihan yang sebenarnya seolah-olah baik tetapi sebenarnya buruk. Kenapa? Karena ini menjerumuskan anaknya kepada api neraka. Maka berbuat baik kepada anak, bagaimana kita harus mendidik anak kita sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang telah diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan disebarkan kepada umatnya. Begitu pula berbuat baik kepada hewan. Berbuat baik kepada hewan. Banyak kan kalau kita punya hewan, maka perlakukan hewan itu sesuai dengan kemampuannya. Contoh, ada hewan sapi, kerbau,
Ini kan biasanya kalau zaman dahulu digunakan untuk membajak. Maka pekerjakan hewan semampunya. Jangan melebihi batas kemampuan hewan tersebut. Waktunya hewan makan, kasih makan. Waktunya hewan minum, beri minum. Maka ini cara kasih sayang kepada hewan. Nabi pun mengajari seperti itu. Ada satu contoh yang karena menyiksa hewan, ini malah kemudian dimasukkan neraka oleh Allah, disiksa oleh Allah. Suatu ketika Nabi Muhammad melihat seorang wanita yang disiksa di dalam neraka. Kemudian ketika ditanyakan, kenapa wanita itu disiksa? Gara-gara satu hal. Gara-gara perempuan itu mengikat kucing dan tidak diberi makan, tidak diberi minum, disiksa sampai mati. Na'udzubillah. Perempuan ini masuk kepada neraka. Dan ada satu perempuan juga yang kebalikan dari perempuan ini. Ada satu perempuan yang berbelas kasih kepada hewan, yang hewannya itu anjing. Di tengah gurun padang pasir, ada seorang perempuan yang berjalan kemudian menemukan anjing. Anjing itu minta minum kepada perempuan itu. Apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Perempuan itu turun dari atas ke bawah, gigit sepatunya, penuh dengan perjuangan untuk ambil air, kemudian naik ke atas memberikan air itu kepada anjing, padahal sang perempuan juga butuh kepada air. Lalu apa yang diperlakukan Allah kepada seorang perempuan ini? Allah membiarkan wanita ini untuk masuk surga karena dia berbuat baik kepada hewan. Inilah Islam. Sampai sedetail itu Islam mengajarkan kepada kita. Sesuai dengan kata hadis, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berbelas kasihlah kalian kepada sesuatu orang yang ada di bumi, maka apa yang akan dibalas oleh Allah? Yarhamukum man fis sama. Maka makhluk yang ada di atas langit itu akan berbelas kasih kepada kita. Malaikat semuanya akan berbelas kasih kepada kita. Nah, ini ihsan fi kulli ala kulli syai. Berbuat baik kepada setiap sesuatu. Dan ini dijelaskan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya. Berbuat baik, mengerjakan kebaikan dalam setiap hal, termasuk sholat kita, ibadah kita. Kita berbuat baik kepada melakukan ibadah kita dengan baik. Contoh sholat, lakukan sholat dengan baik. Lakukan puasa kita dengan baik. Amal-amal kita dengan baik, sesuai tuntunan agama. Bahkan kesunahan-kesunahan yang kita kerjakan, lakukan itu dengan baik, dengan sempurna dan sesempurna mungkin. Katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jadikan perhatianmu akan diterimanya amal lebih besar daripada amal itu sendiri. Jadikan perhatianmu atas diterimanya suatu amal lebih besar daripada amal itu sendiri. Artinya apa? Tidak hanya kuantitas, tetapi kualitas yang harus kita tonjolkan. Suatu contoh mungkin seperti ini. Jadi ada tukang kayu yang setiap hari dia membuat kursi sebanyak 5 kursi. Kemudian tetapi dia mampu membuat 5 kursi, akan tetapi kursi ini tidak simetris, artinya tidak kokoh lah. Dibandingkan dengan satu orang, satu hari membuat satu kayu, namun kursi yang dia buat bagus, kokoh. Lebih baik mana? Jelas lebih baik satu kursi dalam setiap hari, tetapi hasil yang dibuat itu super, bagus lah, seperti itu. Begitu pula dalam amal. Kita jangan mementingkan kuantitas amal, tetapi kualitas dari amal kita. Amal kita sedikit tetapi bagus, jauh lebih baik daripada banyak tetapi
kita melakukan dengan sembrono, dengan tidak baik. Maka kemudian Nabi melanjutkan dari dauhnya, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila kalian membunuh, maka berbuat baiklah dengan membunuh itu. Artinya ini untuk siapa? Untuk para hakim, ya. Bagi para pemegang kekuasaan di dalam Islam itu ada hukum kisos. Hukum kisos, nyawa dibalas dengan nyawa. Anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Maka kalau kemudian ada orang yang dihukum kisos, divonis untuk dihukum mati, apa yang harus kita lakukan? Bunuh dengan cara yang baik. Bagaimana bunuh dengan cara yang baik? Jangan disiksa. Jangan disiksa. Sebisa mungkin bagaimana algojo yang menjadi eksekutor dari itu, sekiranya satu kali, kalau pakai tembak ya satu kali tembak langsung mati, ya. Ini jauh lebih baik daripada kemudian kita menyiksa. Itu karena perintahnya menghukum mati, bukan menyiksa sampai mati. Seperti itu. Kemudian yang kedua, wa idza dabahtum fa ahsinudz dzibha. Jika kalian menyembelih hewan, fa ahsinudz dzibha, maka baguskanlah cara menyembelihnya. Pisaunya diasah biar tajam. Buat hewan itu senang. Ya, buat hewan itu senang. Maka di sini dijelaskan, saya bacakan sampai akhir terlebih dahulu. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Kemudian hendaklah setiap kalian menajamkan pisaunya. Nah, ini ketika mau menyembelih, tajamkan pisaunya. Ketika kita mengasah pisau, jangan sekali-kali berada di depan hewan yang akan disembelih, tetapi di tempat yang lain, yang sekiranya hewan itu tidak melihat. Jangan biarkan hewan itu melihat kemudian tersiksa. Nah, ini sudah mau disembelih, dikasih tahu pisau yang kita asah, apalagi pisaunya tidak tajam. Maka tajamkan pisaunya, pisau yang akan dibuat untuk menyembelih. Kemudian wal yurih dzabihatahu. Hewan yang akan kita sembelih buat senang. Bagaimana cara membuat senang? Dielus, diberi makan, diberi minum, ya. Jangan perlihatkan hewan yang disembelih di depan hewan yang disembelih lainnya yang akan disembelih. Jangan perlihatkan, karena ini akan menyiksa kepada hewan tersebut. Nah, ini sampai kepada hewan sekalipun Islam mengajarkan bagaimana kita berkasih sayang, bagaimana kita berbuat baik, bagaimana kita melakukan hak-hak kita, melakukan kewajiban-kewajiban yang harus diberikan kepada hewan. Ini Islam. Andaikan semuanya berbuat baik kepada hewan, berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada alam, semua dunia ini tidak akan pernah ada pertumpahan darah, tidak akan pernah ada permusuhan di antara manusia, satu manusia dengan manusia yang lain. Maka mari kita berusaha untuk selalu berbuat baik, ihsan dalam setiap sesuatu. Maka insya Allah, Allah akan terus melindungi kita. Insya Allah, Allah akan terus membimbing kita di jalan kebenaran. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.